Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya ingin menjelaskan makalah yang kami buat per kelompok yang berjudul Analisis Strategi Bisnis pada PT XYZ. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rizky Ananda dari kelas manajemen 3H. Saya membuat tugas pengantar aplikasi komputer UAS. Jadi saya akan menjelaskan isi dari makalah yang kami buat. Beberapa tahun terakhir, masyarakat di Indonesia menunjukkan minat pada traveling dan kegiatan di luar ruangan seperti mendaki gunung, berkemah, dan lainnya. Masyarakat mulai mengeksplor kegiatan Indonesia dan hal ini berdampak pada meningkatnya pariwisata di Indonesia. Keadaan ini membuat banyak orang membutuhkan barang atau peralatan untuk mendukung kegiatan mereka. Oleh karena permintaan yang terus meningkat, banyak perusahaan lokal yang memproduksi peralatan untuk kegiatan di luar ruangan. Dan hal ini membuat kompetisi para industri ini semakin ketat daripada sebelumnya. Tujuan penelitian ini yang kami buat adalah untuk menganalisa strategi yang cocok untuk PT XYZ dalam menghadapi persaingan pasar, mengidentifikasi internal dan eksternal faktor perusahaan sangatlah penting dalam merumuskan strategi alternatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan matriks CPM, matriks EFE, matriks EFE, matriks SWOT, matriks IE, dan QSPM untuk mengetahui strategi yang cocok yang dapat membantu perusahaan bertahan dalam kompetisi pasar tersebut. Pada hasil akhir, strategi yang cocok untuk PT XYZ adalah mengembangkan produk sepatu dan tas anti air yang cocok untuk seri produk tropis seperti di Indonesia ini. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Kegiatan outdoor beberapa tahun belakangan ini menjadi kegiatan favorit masyarakat di Indonesia, khususnya generasi muda yang senang traveling, memanjat gunung atau ke daerah-daerah pantai. Kegiatan outdoor tersebut yang dimaksud adalah aktivitas seperti mendaki gunung, hiking, memanjat tebing, camping, atau mengunjungi objek wisata alam lainnya yang ada di Indonesia. Dari beberapa aktivitas yang termasuk dalam kegiatan outdoor, mendaki gunung adalah salah satu kegiatan outdoor yang cukup digemari atau favorit banyak orang dari berbagai kalangan. Baik itu kalangan pelajar, karyawan, pengusaha, bahkan ada juga lansia yang sanggup sampai mendaki gunung. Selain membutuhkan persiapan mental dan fisik yang cukup matang, untuk melakukan kegiatan outdoor memang membutuhkan perlengkapan atau peralatan khusus karena harus menghadapi cuaca yang lebih ekstrim dan medan yang lebih sulit dibanding kegiatan-kegiatan outdoor yang lainnya. Dan PT XYZ adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang terkenal dalam bidang pembuatan produk dan penjualan peralatan perlengkapan petualangan tersebut. Seiring dengan meningkatnya nilai masyarakat terhadap kegiatan outdoor, semakin banyak pula produsen lokal yang menawarkan produk-produk yang menunjang aktivitas outdoor. Hal ini merupakan suatu tantangan yang sedang dihadapi PT XYZ akhir-akhir ini karena pangsa pasar yang semakin kecil. Dalam menghadapi situasi pasar tersebut yang semakin ketat, banyak persaingan sana-sini. Jadi perusahaan memerlukan strategi baru agar tetap dapat bersaing di pasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan pasar, peluang dan ancaman yang dimiliki PT XYZ, dan merumuskan strategi yang cocok untuk PT XYZ dalam menghadapi persaingan bisnis sekarang ini. Yang kedua itu ada telah perpustakaan. Strategi adalah arah dan ruang lingkup dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang.
yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang menantang. Demi memenuhi kebutuhan pasar dan suatu kepentingan, itu menurut Johnson dan Scholes pada 2008. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Itu menurut David 2015. Meningkatkan koordinasi, mengenali dan mengeksploitasi peluang organisasi, meningkatkan hubungan internal, membujuk staf untuk mengembangkan kecenderungan mereka untuk mengubah dan meningkatkan kinerja perusahaan dapat dianggap sebagai keuntungan manajemen strategi. Itu menurut Aldehayat et al. Pada 2011. Dan perencanaan strategi bertujuan untuk meningkatkan kinerja strategis organisasi. Itu menurut penelitian pada tahun 2000 oleh Carroll. Perencanaan strategis menetapkan tujuan dan arah perusahaan sejelas mungkin. Dan perencanaan strategis ini menyajikan visi jangka panjang dan juga menyediakan kerangka kerja untuk menentukan kebijakan dan keputusan. Itu menurut Mapulanga di 2013 dan Dinser di 2006. Dan Dinser di 2006 itu berkata, percaya bahwa sistem perencanaan strategis yang efektif akan memungkinkan untuk menciptakan asosiasi yang diperlukan antara tujuan jangka panjang, menengah, dan operasional strategis dalam suatu organisasi. Pemilihan strategi terbaik akan menjadi tugas yang sulit dan juga tugas penting untuk keberhasilan para manajer strategis. Itu menurut Farzipur dan Azadi di tahun 2011. Memilih strategi berarti penilaian berbagai strategi dan memilih yang terbaik. Itu menurut Friends di 2019. Sementara itu, seleksi semacam itu tergantung pada tingkat perubahan lingkungan pada tahun 1993. Dan keputusan strategi yang tepat akan memberikan kemampuan pada organisasi untuk mencapai pertumbuhan dan membentuk keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Itu menurut David pada tahun 2015. Proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perumusan strategi, tahap penerapan strategi, dan tahap evaluasi strategi. Menurut David, di tahun 2015, proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perumusan strategi, tahap penerapan strategi, dan tahap evaluasi strategi. Selain dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingkatan atau levelnya. Strategi alternatif lainnya adalah strategi bisnis yang terdiri dari strategi integrasi, strategi insentif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Itu menurut David pada tahun 2015. Saya akan menjelaskan satu persatu dari strategi tersebut. Yang pertama itu ada strategi integrasi atau integration strategis. Strategi integrasi adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap supplier, distributor, dan kompetitor baik melalui merger, akuisisi, joint venture, maupun membuat perusahaan baru. Strategi integrasi terbagi menjadi 3, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Itu adalah penjelasan dari saya ke strategi integrasi. Yang kedua itu ada strategi insentif atau insentif strategis. Dalam implementasinya, strategi ini memerlukan usaha insentif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk-produk yang ada. Strategi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Itu adalah penjelasan tentang strategi insentif yang kedua. Dan ini yang ketiga, yaitu strategi diversifikasi atau diversification strategi.
Strategi diversifikasi adalah strategi di mana perusahaan cenderung mempunyai berbagai variasi bisnis agar perusahaan tidak bergantung pada satu jenis biasa saja. Strategi ini dibagi menjadi 3 kelompok juga, yaitu concentric diversification strategy, horizontal diversification strategy, conglomerate diversification strategy. Itu adalah penjelasan tentang strategi diversifikasi. Dan yang terakhir yaitu strategi defensif. Ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan sehingga terhindar dari kerugian yang lebih besar. Strategi dikelompokkan menjadi 4, yaitu pengurangan, divestasi, likuiditas, dan joint venture strategi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta. Saat ini dari suatu penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung, observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Metode analisis yang pertama yaitu melakukan analisa terhadap visi, misi, tujuan, dan strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan analisa matriks EFI dan EFI. Yang ketiga, melakukan analisa matriks SWOT atau SWOT. Yang keempat, melakukan analisa matriks IE. Yang kelima, melakukan analisa matriks QS-PM. Dan selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan antara analisis visi dan misi perusahaan. PT XYZ memiliki visi untuk menjadi perusahaan retail global yang visioner di dalam bisnis, adventure, dan lifestyle yang diberkati dan memberkati. Untuk mencapai visi tersebut, PT XYZ memiliki beberapa misi. Salah satunya adalah mengenalkan sistem franchise, e-commerce, dan sistem lisensi untuk strategi distribusi global. Dari perhitungan pembobotan rata-rata pertimbangan yang dilakukan terhadap faktor internal perusahaan, didapatkan bahwa matriks EFA menghasilkan skor tertimbang sebesar 2,92. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki posisi internal yang cukup kuat dan kompetitif. Faktor eksternal utama PT XYZ merupakan peluang. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama itu meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan petualangan. Yang kedua, kebutuhan konsumen akan produk yang canggih dan nyaman untuk bertualang. Yang ketiga, produk pesaing yang belum lengkap. Yang keempat, semakin banyaknya pameran atau kegiatan petualangan yang diadakan di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu belum banyak pesaing yang memproduksi perlengkapan untuk iklim tropis. Dan ancamannya ada 4, yaitu munculnya produk palsu atau replika yang menggunakan brand XYZ. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, masuknya produsen luar negeri yang lebih terkenal. Itu salah satu ancaman juga. Yang ketiga itu semakin banyaknya produsen peralatan outdoor yang menawarkan harga lebih murah. Itu bisa cukup bersaing dengan perusahaan XYZ. Dan yang keempat, ada konsumen mulai beralih menggunakan online shopping. Itu adalah 4 ancaman bagi PT XYZ yang sudah kami teliti dan sudah kami buat makalah tentunya. Selanjutnya yaitu matriks SWOT atau SWOT. SWOT adalah salah satu alat paling penting dalam literatur manajemen strategis, sehingga banyak peneliti dan ahli strategi fokus pada matriks ini. Itu menurut Kalvan pada 2012. Bahkan SWOT pun adalah salah satu alat yang membantu organisasi merencanakan perencanaan strategis mereka. Ini juga merupakan alat yang sangat cocok untuk analisis strategi dan mewujudkan situasi organisasi saat ini. Itu menurut Sabagi dan Vaidyanathan pada tahun 2004.
Matriks yang disebutkan di atas diterapkan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Kita dapat berasumsi bahwa strategi yang efektif mampu menemukan kekuatan dan peluang dan meminimalkan dampak kelemahan dan ancaman dari organisasi. Itu menurut Kalvan pada tahun 2012. Selanjutnya ada strategi SO menghasilkan beberapa strategi seperti meningkatkan promosi penjualan dan sering mengikuti pameran kegiatan outdoor. Menambah varian produk untuk kegiatan outdoor lainnya seperti rafting, caving, mountain climbing dan yang lainnya. Dan melakukan pembaruan inovasi produk untuk seri produk tropis. Ini penting banget karena Indonesia itu salah satu negara yang berada di iklim tropis. Dan mengadakan seminar atau kegiatan outdoor bersama dengan EAST. Strategi ST dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi di website, seminar, store atau event tentang tips untuk membedakan produk asli PT XYZ dengan yang palsu atau barang tipuan. Menambah varian produk untuk iklim tropis dengan inovasi teknologi terbaru, memberikan promo menarik atau diskon member pada gerai atau event tertentu. Strategi WO antara lain memberikan potongan harga atau promo untuk periode tertentu atau di event tertentu untuk menarik minat konsumen tentunya. Melakukan analisa jenis produk terlaris di setiap gerai dan menambah stok produk berdasarkan data tersebut, membuat sistem klaim garansi secara online dan bekerja sama dengan ekspedisi agar prosesnya itu lebih cepat dan lebih mudah juga tentunya. Menambah karyawan pada gerai dengan tingkat keramaian tinggi dan memperkerjakan pekerja part-time pada event-event tertentu, itu menambah kekuatan juga. Strategi BT menghasilkan beberapa strategi, yaitu membuat iklan pada situs-situs yang berhubungan dengan traveling atau outdoor aktivis untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai situs online PT XYZ. Memberikan promo yang menarik atau diskon tertentu di website sehingga harga lebih murah dibanding di store. Itu salah satu strategi untuk meminat konsumen agar membeli produk tersebut. Bekerja sama dengan platform online shopping seperti Tokopedia dan Shopee. Dan yang terakhir dari video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang telah kelompok saya berikan dan saya berikan. PT XYZ saat ini memiliki beberapa peluang yang cukup besar dilihat dari antusiasme masyarakat Indonesia dalam bidang adventure tentunya, traveling, kegiatan outdoor lainnya akhir-akhir ini, karena banyak banget anak-anak muda sekarang itu suka banget sama yang namanya naik gunung atau ke pantai-pantai. Itu adalah salah satu yang buat anak muda senang sih. Dan PT XYZ juga memiliki peluang dalam hal produk untuk iklim tropis karena masih sangat jarang produsen yang membuat inovasi tersebut untuk iklim tropis. Namun, PT XYZ juga menghadapi beberapa ancaman seperti munculnya barang tiruan, masuknya brand luar negeri yang lebih terkenal tentunya, dan juga munculnya kompetitor-kompetitor lokal yang menawarkan harga lebih murah. Itu merupakan ancaman yang sangat tidak diinginkan pada PT XYZ dan juga mungkin di perusahaan-perusahaan lain. Dan ancaman lain adalah konsumen lebih sering berbelanja online sehingga PT XYZ tidak bisa menawarkan experience berbelanja dengan fasilitas yang menarik. Dari hasil analisa beberapa matriks yang dilakukan, strategi yang cocok dilakukan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibahas, yang tadi udah kita bahas sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT XYZ antara lain memberikan promo semenarik mungkin atau diskon tertentu itu agar menarik konsumen dan juga membeli produk yang PT XYZ keluarkan, dan melakukan pembaruan inovasi produk. Jadi produknya tuh nggak cuma itu aja gitu, jadi selalu
ada pengupdatean produk, selalu ada produk-produk yang terbaru, pengeluaran-pengeluaran terbaru, dan itu salah satu konsumen juga akan senang akan PT XYZ tersebut. Dan seri produk tropis merupakan keunikan yang dimiliki PT XYZ dibanding brand-brand terutama di luar negeri, karena tidak banyak produk-produk tropis yang memiliki keunikan yang dimiliki. Jadi itu aja yang saya jelaskan dari analisa atau makalah yang kami buat, yang kelompok kami buat. Sampai sini saja videonya. Saya ingin memohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan kata. Saya rasa tugasnya sampai di sini. Saya Rizky Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.